Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغ حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استقره عليه. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini insyaallah ada rolling berinya di Pak Ustadz Janjan nanti malam hari, yang mungkin kenapa informasi di grup Pak Ustadz Janjan tapi ternyata mungkin saya yang mengisi. Nanti insyaallah beliau di malam nanti dan saya mengganti yang jadwal ahad kemarin sama Pak Ustadz Naseh, dan hari ini Pak Ustadz Naseh ada jadwal di luar. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat ke atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sebagai manusia yang tidak bisa luput dari salah dan khilaf, yang disebutkan al-insan mahalul khata wa nisyan, bahwa manusia itu menjadi tempatnya salah dan lupa. Itulah insan. Insan itu kan hampir mirip akar katanya dengan nisyan atau tempat khilaf, tempat salah, tempat lupa. Ketika para sahabat waktu itu mendapatkan atau bagian Nabi mendapatkan wahyu lalu disampaikan ke para sahabat. Surah ini atau ayat ini yang seringkali kita baca, dan kata para ulama ayat ini memiliki fadilah atau faidah yang besar sebagaimana ayat-ayat yang lain. Kalau kita ketahui kan surah yang utama itu surah Al-Fatihah, yang paling utama. Al-Ikhlas sepertiganya Al-Quran. Kemudian kalau ayat yang paling utama ayatul kursi. Dan jantungnya Al-Quran menurut sebagian riwayat adalah surah Yasin. Dan ada ayat yang utama juga disebutkan awal surah Al-Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Sehingga para ulama menyusun itu dalam satu catatan, kemudian kita mengamalkan itu dalam rangka menjadikan tawasul atau wasilah doa-doa kita. Itulah kenapa dalam wasilah-wasilah doa seringkali kita membaca surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ayat kursi, awal surah Al-Baqarah atau akhir surah
Al-Baqarah. Dari mulai 284, 285, 286. Al-Baqarah kan? Nah, itu. Jadi itu tidak asal-asalan, tidak ujug-ujug. Jadi para ulama menyusun itu, kemudian mengajarkan kepada kita untuk membacanya, itu tidak sembarangan. Nah, itu memiliki fadilah-fadilah yang besar, sebab bacaan Al-Quran bisa dijadikan sebagai tawasul doa kita, wasilah doa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, nah di antaranya di 284 Al-Baqarah ya, ketika Allah menurunkan ayat lillahi ma fis samawati, terus apa? Wal ad wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah ila akhir ayat. Ini kan artinya begini kurang lebih. Ketika atau kepunyaan Allah lah, lillahi ma fis samawati, kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu menzohirkan, memperlihatkan, wa in tubdu, ya, kebalikan dari batin itu ke lahir ya, melahirkan, kan kita melahir dan batin. Kalau menampakkan berarti melahirkan, kalau menyembunyikan apa? Membatinkan. Dan jika kamu melahirkan, menzohirkan, menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, wa in tubduha au tukhfuha, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Mendengar ayat ini, kalimah ini, para sahabat terasa berat. Para sahabat menjadi terasa berat. Lalu mereka datang menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka sambil bersimpuh. Datang pada baginda Nabi, orang menaroskin. Ibaratnya ada seorang ustadz menyampaikan materi, belum begitu dipahami, mau ditanyakan sungkan di hadapan jamaah. Begitu ustadznya pulang, ibaratnya gitu. Lalu jamaahnya nyusul ke rumah. Cik nu tadi teh naon maksudna? Keur abdi mah asa abot eta teh gitu. Kurang lebih. Sahabat datang kepada menemui baginda Nabi lalu merasa berat dengan ayat tadi sebab ada kalimat di situ, dan jika kamu menzohirkan wa in tubduha au tukhfuha, ya, atau menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Kalimah perbuatanmu itu mencakup kebaikan dan keburukan. Nah ini yang agak sulit itu tentang keburukan dalam hati. Sehingga para sahabat datang menemui Nabi. Mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, telah dibebankan kepada kami suatu amalan yang kami mampu melakukannya. Seperti sholat, jihad, puasa. Itu kami mampu melakukannya. Tetapi sekarang telah turun ayat ini, kami sulit dan berat untuk memikulnya. Sholat, puasa, jihad. Sahabat dengan kalimat itu telah dibebankan kepada kami. Memang itu juga berat. Kan dalam Al-Quran begitu dikatakan. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat. Tetapi bagi kami mampu melakukan itu. Salat, puasa, jihad. Namun untuk ayat ini berkenaan dengan sesuatu yang ada dalam hati, menghindari itu, kesalahan, khilaf, lupa, kami berat ya Rasulullah melakukannya. Kemudian kata baginda Nabi, apa kata baginda Nabi? Apakah kalian mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh ahli kitab terdahulu? Mereka mengatakan sami'na wa asoina. Orang-orang ahli kitab terdahulu mereka mengatakan kami dengar dan kami ingkari. Kami dengar dan kami ingkar. Itu orang-orang terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu diantaranya ahlul kitab, ketika Allah turunkan
hukum ketika Allah sampaikan ayat-ayat kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kebanyakan mereka para pengikutnya sami'na wa asoina, kami dengar dan kami ingkari. Tetapi apa kata baginda Nabi? Katakanlah sami'na wa ata'na. Terus ayat itu apa katanya? Sami'na wa ata'na apa? Wa ilai apa? Tuh kalau dipotong-potong lupa. Kembali ke tadi. Lillahi ma fis samawati wal ard. Terus wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuha yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian amanar rasulu bima unzila mir rasul wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kata baginda Nabi, katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, rabbana wa ilaikal masyir, ghufranaka. Gitu kan? Artinya apa? Mintalah ampunan, atau kami berharap ampunan, ghufranak. Kami berharap ampunan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kembali. Apa maknanya dari ayat ini? Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Bani Israel misalkan, ketika mereka melakukan pelanggaran, meskipun dilakukan atas dasar kesalahan yang tidak disengaja, itu langsung ditegur dan langsung diazab oleh Allah. Tetapi umat baginda Nabi, mereka melakukan sesuatu yang tidak mudah mereka hindari, dan itu sebuah kesalahan, akhtana, ya, kan ada di ayat berikutnya nanti, ya, itu sebuah kesalahan, sebuah ketidaksengajaan, tapi dengan rahmat Allah itu tidak menjadi satu beban dosa. Yang awalnya mereka berat, ya Rasulullah, kami dibebankan dengan jihad, dengan puasa, dengan sholat, kami mampu melakukannya. Tetapi dengan kalimah yang tadi, yang di 284 tadi Al-Baqarah, ya, yang diawali dengan lillahi ma fis samawati tadi, ada kalimah wa in tubduha aw tukhfuha yuhasibkum bihillah, akan dihitung yang terbesit dalam hati. Sehingga sahabat unjukkan kepada Rasul, datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ini berat bagi kami. Sehingga Rasul menegurnya, sami'na wa ata'na, jangan kau katakan sami'na wa asoina seperti umat terdahulu, kami dengar dan kami ingkari, tapi katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Apa maknanya? Hadirin yang dirahmati Allah, Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir misalkan menjelaskan, menghuraikan tentang 5 tingkatan yang ada dalam diri, yang ada dalam hati kita. Ada 5 tingkatan. Ini berlaku untuk perbuatan dosa ataupun kebaikan. Ada 5 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan al-hajis. Al-hajis itu adalah sepintas. Terbersit sepintas. Lamun cek orang Sunda mah sakolebat. Apa namanya? Sakolebat. Ini berlaku untuk kebaikan dan keburukan. Yang pertama apa? Namanya apa? Al-hajis. Kumaha lamun sakolebat. Dina hate, dina pikiran, terbersit sakolebat. Apakah itu dosa? Yang kedua, tingkatan yang kedua ada yang disebut al-khotir. Al-khotir itu lebih lama daripada al-hajis. Lamun al-hajis masa kolebat, al-khotir mah 2 kolebat lah gitu. Al-khotir mah 3 kolebat gitu. Terbersit dalam hati. Nah, kira-kira ada yang bisa mencontohkan?
mau melakukan keburukan, kalau tadi sakolebat, kalau al-khotir lebih lama 2 kolebat, gitu kan? Bukan hanya sekilas, tapi terbersit mau melakukannya. Lalu yang tingkatan ketiga ada hadithun nafs. Hadithun nafsi itu gamang. Yang jadi mau yang kita maling lauk tetangga gitu. Dipancing atau disairnya, disair. Misalkan gitu. Mau jadi gamang. Antara melakukan dan tidak. Antara melakukan maksiat dan tidak melakukan maksiat. Kita ini sulit mengendalikan hati kita itu. Terbersit, sakolebat. Kan itunya, apalagi terlintas dalam pikiran mau melakukan satu kesalahan. Gamang itu antara iya dan tidak, antara mau melakukan dan tidak. Kata Imam As-Suyuti, 3 tingkatan yang pertama itu tidak dicatat sebagai dosa. Sama halnya kebaikan, 3 tingkatan yang pertama itu juga tidak dicatat sebagai kebaikan. Lalu yang mana yang dicatat? Apa baik kebaikan ataupun keburukan? Tingkatan yang keempat, al-ham. Apa ham itu? Berangan-angan, bercita-cita, mempersiapkan. Sudah berangan-angan ingin melakukan keburukan. Sudah dijadikan satu cita-cita. Kemah gila ya mancing mah nyiuk lah balong sabelah atau ngarampok mah kayak cenah penting orang bongkar cenah rumahna misalkan. Itu sudah alham, sudah berangan-angan. Kemudian yang kelima, al-azm. Al-azm itu apa? Dengan tekad yang kuat, sudah merencanakan, membuat satu taktik, menyusun strategi. Yang 2 terakhir itu dicatat sebagai sebuah keburukan. Dicatat sebagai sebuah dosa. Kalau tadi baru terlintas, namanya al-hajiz, baru terbersit yang lebih lama daripada terlintas. 2 kolebat, 3 kolebat. Namanya apa? Al-khotir. Baru hadithun nafs, baru gamang antara iya dan tidak, mau melakukan atau tidak. Nah itu apa namanya? Hadithun nafs. Tapi kalau sudah alham, al-azm, itu sudah dicatat. Dicatat apa? Kebaikan dan keburukan. Seandainya itu kebaikan, misalkan sudah alham, bercita-cita ingin melakukan satu kebaikan, bercita-cita ingin kurban, bercita-cita ingin pergi ke Baitullah, bercita-cita ingin sedekah, membantu orang, ingin nulung kalau butuh, sudah bercita-cita jika uang itu terkumpul, itu alham. Bahkan sudah membuat strategi, sudah menyicil, menabung, itu sudah al-azm. Itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Ketika dia melakukannya, maka sempurna. Sebab itulah disebut sebagai niat. Jadi tidak bisa lalu kita menuduh orang didinya mah geus niat melakukan kesalahan teh. Niat itu harus muqtaronan bi fi'lihi. Ketika dibarengi dengan perbuatan, sempurna niatnya. Kalau yang tadi tingkatannya 5 tadi. Mungkin dia baru terlintas, mungkin dia baru terbersit, mungkin dia masih gamang antara melakukan dan tidak melakukan. Mungkin dia baru ham, cita-cita, ya sudah tercatat. Mungkin dia sudah baru azam, ya, tetapi kadang kita menyebutnya itu niat. Itu belum niat. Kebaikan pun demikian. Ketika sudah muqtaronan bi fi'lihi, sudah dibarengan dengan perbuatannya, maka itu sudah sempurna niatnya. Tahun hareup hayang kurban, hayang berarti cita-cita. Ham, karakter bersit mah kurbannya. Entong. Itu hadithun nafsi bari gamang, baru terlintas, baru khotir. Sekilas sakolebat, baru hajiz. Sudah nabung, contoh ini contoh. Kalau misalkan kurban, karena kan yang terdekat peristiwa kurban kemarin. Nabung, menyisihkan, itu sudah azam namanya. Dina perakna terjadi. Wargi saudara
ketimpa musibah, tetapi keluarga tertimpa musibah yang itu digunakan untuk pembiayaan perobatan. Kurbannya sudah dicatat sebagai kebaikan dan dipakai membantunya pun dicatat sebagai kebaikan. Itu kalau kebaikan. Kalau kejahatan pun demikian. Kata Imam As-Suyuti, dua yang terakhir 4 dan 5, jika itu pun kejahatan yang dia lakukan, dia sudah tercatat sebagai perbuatan dosa. Jadi keberatan yang disampaikan oleh sahabat dengan ayat tadi dijelaskan oleh hadis, kemudian Rasul menyampaikan pun demikian. Kemudian kita bisa lihat ayat berikutnya ya, di 284, 285. Nah, kita lihat aja Al-Qur'annya ya, biar tidak salah lagi. Nah, lihat. Tadi kan di ayat kita sampai ada kalimat tadi sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar, kami taat, ya, ghufranaka, kami memohon ampunanmu ya Tuhan kami, ya. Atau bahasa lainnya, kami berharap ampunanmu ya Tuhan kami, ghufranak, kami berharap ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah wahai Tuhanku, wahai Allah, kami kembali. Permohonan ampun atas sesuatu yang tidak bisa kendalikan. Kemudian kita lanjutkan lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan. Contoh, melempar burung, niat melempar burungnya mah, melempar burung pakai pisau, kena ka budak atau nancep dina matana, mau teh budak teh. Itu pembunuhan bukan? Pembunuhan bukan? Pembunuhan. Tetapi pembunuhan yang tidak disengaja. Sebab dia niatnya melempar burung. Memanah ikan. Dipanah. Sugan teh wanu ngojai. Sugan teh lauk ngecepat. Hidung. Sugan teh lauk, kirain teh lauk patin gitu nya. Cepat hidung, kolebat teh jelema. Aduh, itu niat. Sugan teh wah jelema. Memang kesalahan, tapi kesalahan yang tidak disengaja. Qatlu sibhil amd. Ya, pembunuhan tidak disengaja. Seperti itu kan di luar kita. Sugan teh cai. Pas diminum sagelas. Homer ternyata. Ngeunah geuning. Eta mah lain kesalahan nu kedua kali mah. Nah gitu. Anu kedua kali mah lain kesalahan Pak. Pas ngaliuk sakolepat herang Pak. Bening, halus. Ngaliuk deui dosa eta mah. Tapi lamun pertama sekali pandangan mah ada moroh moy. Lebar eta dosa. Nah, anu kedua kali eta. Itu yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Yang tidak bisa kita kendalikan. Sesuatu yang tidak kita sengaja. Yang tidak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lalu apa yang dihukumi sebagai dosa? Yang sudah diniatkan oleh hati. Salah asup kamar. Sugan teh kamar pamajikan teh kamar si kembar adina sarua sabeda cenah parowek lampu. Ulama mah sampai segitunya nyontohkeun aya dina kitabna aya dina kitab dicontohkeun ku ulama sampai segitunya. Salah asup kamar pirah ku salah beda atuh. Tapi ulama mah sampai segitunya mencontohkan saking detailnya. Karena mungkin terjadi poek lalu misalkan di rumah salah asup kamar mitoha tapi aku kamar mitohanya. Itu kesalahan. Ayo gitu ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana. Nah ini. Dalil ini memberikan arti juga bahwa manusia itu tidak mampu mengendalikan kesalahan tadi dan lupa. Sehingga ada kalimat Rabbana la tu'akhidna
wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan kau siksa kami. In nasina, jika kami lupa. Au akhtana, dan kami khilaf, kami salah. Rabbana wala taj'al alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan la tu'akhid kepada kami, ya. Jangan kau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Orang-orang sebelum kami. Apa maknanya? Menunjukkan umat terdahulu tidak ada istilah kesalahan. Tidak ada istilah khilaf. Langsung. Itu rahmat Allah yang diberikan kepada umat baginda Nabi. Tidak seperti umat terdahulu. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami. Wa'fu anna waghfir lana, ampunilah kami. Warhamna, rahmatilah kami. Sesungguhnya atau engkaulah penolong kami. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Itu hebatnya umat baginda Nabi. Sehingga ayat ini harus dibaca oleh guru-guru kita mah setiap ba'da sholat. Orang mah lazim baca masing-masing. Setiap ba'da sholat. Ada kalimah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Seperti tadi, sholat wajib. Ninggalkan sholat dosa karena haram. Kumaha lamun poho, tidak dipikulkan beban dosa. Poho. Sugan teh geus lohor, udah sibuk teh. Udah biasa nama adan teh langsung lohor. Aipek teh datang tamu. Ngobrol diajak makan keluar. Datang waktu asar, ngahuleng. Tadi sholat heula henteu. Oh, tidak dipikulkan dosa untuk umat bagian Nabi. Sebab itu lupa. Kapan dia sholat? Diqodho. Atau i'adah, diulang. Kalau dihormatil waktu, i'adah. Kalau begitu diqodho. Dia lakukan sholat. Kapan? Ketika dia ingat. Bisa pada waktu itu atau nanti di waktu yang lain. Karena dia lupa. Itu contoh. Ya, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jangan kau bebankan kami, jangan kau siksa kami. In nasina jika kami lupa, au akhtana. Atau juga salah memberikan zakat yang bukan kepada mustahik misalkan. Tetapi kita sudah meyakini awalnya bahwa itu adalah mustahik. Ternyata dia bukan mustahik. Maka itu dua cara. Bisa sudah cukup, zakatnya sudah sempurna, atau dia bisa mengulangi kembali. Sebab ibadah sosial lebih tidak masalah. Ibadah sosial itu. Nggak perlu dipas-paskan. Ada mah tadi dipasihkan kayak itu. Sing horeng itu bukan mustahik dia. Sugan teh mustahik. Apa? Tetap kita dianggap sempurna sah zakatnya, atau pendapat yang kedua, ulangi kembali, berikan kepada yang berhak. Sebab ibadah sosial lebih tidak masalah. Bisa dipahami? Saya kira demikian dulu. Ada pertanyaan barangkali? Saya tidak akan lama, mungkin nanti ada. Itu tentang ayat Al-Baqarah 284, 285, dan 286. Ya. Ada pertanyaan lagi? Atau saya selesaikan dulu satu lagi? Sekarang perbuatan yang dipaksa. Nah. Ila man ukriha, dipaksa. Tadi kan lupa, kesalahan. Salah manting buah, ai sugan teh teu aya jami di luhur keur ngala buah. Keuna kana huluna itu kesalahan. Dan niatnya manting buah gitu. Nah, buahna niat manting na maling mah salah duana eta mah. Gitu. Nah, itu kesalahan. Atau juga lupa mengeluarkan zakat, lupa dia melanggar aturan Allah, seperti kesalahan minum air padahal itu khomer. Nah, itu
Eh, tinggal dia memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Tinggal memohon kepada Allah. Nah, sekarang kalau ukriha, dipaksa. Orang yang dipaksa melakukan kemaksiatan atau dia terpaksa untuk meninggalkan perintah Allah atau dia dipaksa untuk melakukan larangan Allah, itu pun diampuni oleh Allah. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya tetap dalam keimanan. Dipaksa untuk melakukan perbuatan murtad. Dipaksa untuk melakukan perkataan kafir. Dipaksa. Kemudian dipaksa harus batal puasa, misalkan Pak Agus. Di bulan Ramadan, ditodong, dipaksa. Harus memakan makanan. Di siang hari, dipaksa. Tetapi yang memaksanya, unsurnya harus subjektif. Jangan asal dipaksa. Hari Pak Agus harus batal puasa, dipaksa ke budak 7 tahun mah tuh. Bisa melawan. Lihat siapa yang memaksanya. Kalau yang memaksanya lebih kuat dan itu bisa menimbulkan menghilangkan nyawa dalam diri kita, atau dia menodongkan senjata, kita harus melakukan kekufuran, dan kita melakukannya itu apa? Bukan karena keinginan hati. Itu kan yang dosa itu keinginan hati, Pak. Sekali lagi, yang dosa itu adalah keinginan hati, kesadaran, keinginan hati. Bukan keinginan, dipaksa. Itu tidak berdosa. Dan yang maksanya itu subjektif, bagus. Tidak asal dipaksa. Siapa orangnya? Dia lebih kuat. Kalau kita lawan itu pun kita tidak akan mampu mengalahkannya. Maka ketika kita melanggar aturan Allah, ketika kita meninggalkan perintah Allah dalam kondisi yang demikian, itu pun tidak termasuk dosa. Tuh, rahmat Allah. Kebayang tuh. Lamun begitu kudu dosa, berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali dengan kemampuannya. Banjir, paciwuh, pakewuh, ninggalkan sholat, maka boleh dijama atau boleh dikodok. Ripuh nguruskan orang yang bertengkar, sholat ketinggalkan, bukan keinginan hati. Kata Madzhab Syafi'i, sholatlah semampunya, nanti iadah, diulang lagi dalam kondisi sempurna. Itu bisa wudu. Boro-boro wudu ya paciwa. Sholat ingat kepada Allah semampunya. Nanti iadah diulangi lagi. Tuh, dalam Islam itu ternyata meskipun hukum Islam itu qat'i esak, ya. Kalau sami'na harus sami'na wa ata'na, tapi dalam kondisi lain Rasul mengajarkan gufranak atau Allah mengajarkan gufranak, Rabbana wa ilaikal masyir. Kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau adalah dan kepadamu lah kami kembali. Kita manusia bukan malaikat. Yang kata Allah sujud, sujud. Kata Allah tasbih, tasbih. Kata Allah takbir, takbir. Terus kumaha diperintah ku Allah. Urang pabelit kan ini manusia. Nah, urang mah kadang sok salah paham. Sok salah paham lalu menjas menghukumi apa yang kita lihat. Cing alus keneh mana? Preman paeh di masjid, ustad paeh di klub malam. Maut di klub malam. Preman paeh di masjid, ustad maut di klub malam. Alus mana Pak Dek? Hah? Alus? Preman paeh di masjid. Apal kitu jeung premanna? Manehna keur maling ampli ka setrum. Eta ustad maut di klub malam keur dakwah, ngadakwahan si eta tukang jual kupu-kupu malam. Saha harus mana? Urang bapan langsung menghukumi, alus kaneh preman. Preman ngepaeh di masjid. Di masjid keur maling ampli ka setrum, keur dicabut, Pak. Luluh ka setrum, paeh di Pangimaran. Preman keur tahajud jeneng maut, padahal keur maling ampli. Gitunya. Ustad berita, ustad meninggal di klub malam. Si ustad eta tukang ceramah teh.
Kan tinggal bobrokna tuh, payah lagi di kelab malam. Padahal keur dakwah susulumputan, datang tengah malam bawa duit. Sabaraha maneh saja 200.000 ngobrol jeung urang 400 tah dibere jeung Ustaz teh. Dibere 400 teh keur ngobrol nyadarkeun penjual malam eta. Tuh kan orang mah kitu Ustaz. Langsung Ustaz nu balik. Nah, itulah yang disebut di hadapan Allah wali gitu teh. Tuh kan orang gitu aja. Balik Ustaz ceramah payah nama di kelam malam. Kamu disoratkeun ngerakeun cenah. Orang mah kitu. Tah kitulah sakituan enggak biatur aya pertarosan mah enggak. Tah pertarosan. Bade terus sok mangga. Dengan kebutuhan contohnya terpaksa mencuri. Ya. Ya. Umar bin Khattab itu pernah dia tidak memotong tangan seseorang yang mencuri karena sangat butuh. Pernah. Itulah keadilan Islam. Jadi seorang pemimpin pun bijaksana. Umar bin Khattab itu pernah tidak memotong tangan. Berarti apa? Tidak menghukum. Orang yang mencuri karena kebutuhan. Ditanya, kenapa? Karena dia sangat lapar. Dan dia mengambil makanan itu sekadar untuk menjaga nyawanya. Untuk menyambung kehidupannya. Itu tidak dihukum oleh Umar bin Khattab. Ketika baginda Nabi didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, ya saya sudah melanggar. Melanggar apa? Kifarat dalam berpuasa. Kenapa kamu? Saya sudah mendatangi istri saya di siang hari di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, apa kata baginda Nabi? Kamu harus memerdekakan hamba sahaya. Boro-boro. Kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro saha bulan ge ieu teu beres. Kamu berikan makanan kepada 60 orang. Ya Rasulullah, tidak ada yang makanan yang kami miliki. Kalau begitu, ini berikan kepada mereka yang miskin. Tidak ada yang lebih membutuhkan kecuali saya. Rasul tersenyum. Mencuk orang mah maneh teh geus miskin, geus ngalanggar gitu. Akhirnya makanan itu diberikan oleh Rasul, dimakan oleh dia dan oleh keluarganya, yang harusnya dia kifarat, memberikan 60 fakir miskin. Tapi karena tidak ada yang lebih miskin daripada dia makan sendiri, jangankan dia bagikan. Itulah hukum pun bijaksana. Nah, oleh karena itu Allah yang lebih tahu. Orang mengambil itu apakah terpaksa. Seperti di hutan, kita berada di tengah-tengah hutan. Sangat kelaparan, aya sampai batur dicabut ke orang. Tapi sekadar untuk menutupi rasa lapar. Bahkan yang haram sekalipun, ada ular, hanya itu yang bisa kita makan. Kita bunuh, kita bakar ular itu, tapi sekadar menutupi rasa lapar. Nah, dalam hukum Islam itu makanannya mencurinya dan makanannya tidak berarti menjadi halal, tidak. Makanannya tetap haram. Mencurinya tetap haram, tetapi mudorotnya, karena mudorot ad-daruratu tubihul mahdhurah. Kadang perkara yang terpaksa tadi, mudorot itu membolehkan sesuatu yang mahdhurah, yang dilarang. Jadi kaidahnya begitu. Bukan berarti mencurinya jadi halal, bukan. Mencurinya tetap tidak boleh, namun dalam kondisi darurat tubihul mahdhurah. Jadi bolehnya karena darurat itu. Sama halnya begini, berbohong itu dibolehkan kalau berbohong untuk menyenangkan orang, menyelamatkan. Bukan begitu kalimatnya. Berbohong itu tetap tidak boleh. Namun menjadi maslahat jika berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Mana ningali teh jelema nu lumpat ka dieu, anu naros ka urangna bari mawa golok panjang, bari mawa bedog. Ada ningali jelema teh asup ka dieu, henteu orang teu ningali, orang ningali. Kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Yang pertama selamatkan dulu nyawa dia. Eta tata hadapan korsi tuh dibacok nih, mati padahal dia tidak salah, kita dapat dosa. Kita katakan tuh abdi teu ningali, berbohong. Berbohongnya demi menyelamatkan nyawa seseorang. Nah begitu Pak Lili ya. Tapi dalam batasan kadar itu saja. Nah yang bahaya itu mencuri karena serakah. Mencuri sudah lebih, sudah punya, kurang kene kabel di dahar, aspal di dahar. Misalkan ya. Nah, minyak dimakan.
nikel dimakan, nah itu sudah, itu luar biasa nanti kalau tidak bertobat. Mm-mm. Hmm. Hmm. Nitip harganya gimana maksudnya? Sepakat harga di awal dengan yang punya kemenangan tadi, mark up. Ya, di mark up, ditulisnya dimahalkan. Kalau itu unsurnya jual beli dan kita punya modal untuk membeli dulu barang itu, lalu kita jual lagi, itu boleh kalau jual beli. Nah, makanya kalau barang itu bukan milik kita, kita hanya jadi perantara. Kita hanya jadi maklar, perantara saja. Kita tidak punya barang, kita tidak punya modal, dan barang itu bukan milik kita. Kita cukup mengambil upah apa yang diberikan saja. Jadi sebaiknya tidak kongkolingkong dengan yang jual itu, dinaikkan harganya, padahal harganya A atau 50 jadi 100 misalkan oleh dia. Padahal harganya 50, laporan harganya 50, tapi dinaikkan jadi 100. Sehingga si C ini bayarnya itu jadi 100. Lalu kita sudah kompromi, lebihnya dikembalikan kepada kita. Apa urusan kita? Itu kan bukan barang kita. Kecuali Bapak beli dulu barang itu. Jadi kita menjual kepada si C. Itu hak Bapak. Jual beli itu boleh, keuntungan mau 100% juga. Contoh ya. Tapi kalau itu kan tidak ada hak. Kita mendingan gini aja, minta kesepakatan dengan si C ini. Oke, saya penghubung ya. Mau ngasih berapa? Seperti kita menjual rumah tetangga yang mau dijual. Sesuai harga saja. Kalau kita mau dapat keuntungan, perjanjian dengan yang mau jualnya. Ini dijual seberapa itu? 500 juta seberapa persen saya? 5% lah. Lumayan kan 25 juta kan? 5 kali 5 kan? Benar 5%? Iya 5% lah. Terus gue malah mau nawar. Jadi 450. Ya tenang pokoknya 5% yang sakit. Nah itu. 500 juta, tongkat sesahanya nawarkan. Nges kasaya hungkul. Nawarkan. Sebenarnya genep ratus cek bapak teh. Ya menang 5% jadi tambah di atau hese lah kuna. Padahal itu bukan barang kita. Tidak kita miliki rumah itu. Contoh, rumah itu tidak kita miliki, bukan barang kita. Kita menjual barang yang bukan milik kita. Kalau mau kita beli dulu, oke saya beli 400 rumahnya. Ini cash nih, saya beli. Saya beli, Bapak beli. Kemudian dijual 700 silahkan. Barang Bapak bebas. Selama ada yang mau. Nggak usah miliar aja nggak apa-apa. Saya kira demikian Pak ya. Ya. Apa tahun tuh? Saya kurang paham. Nah. Hmm. 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 Penjual ada diskon.
Ya. Oke, saya keep dulu. Hmm. Penghubung, bukan pemilik. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Saya satu dulu ya. Dari situ saja sudah melanggar. Karena kan aturannya harus 10 juta. Artinya dengan catatan kualitas 10 juta itu pemerintah sudah punya catatan. Ya pasti lolos. Oke. Pertama, satu sisi dia sudah melakukan apa yang disebutkan dengan nominal. Misalkan belilah barang ini yang 10 juta harganya. Tetapi di situ tidak ada rincian 10 juta itu mereknya apa, barangnya apa. Meskipun mungkin dengan harga 10 juta itu setidaknya sudah bisa mengklasifikasikan atau menentukan bahwa kualitasnya 10 juta sekian, sudah ketahuan. Kalau 10 juta itu kualitasnya B misalkan atau A misalkan. Meskipun tidak disebutkan. Dibelilah barang, dicarilah oleh panitia, oleh penghubung, oleh yang disuruh tadi, dia sengaja mencarinya yang 9. Kan ada kesengajaan. Dia sengaja mencarinya yang 9 juta. Berharap ada lebihnya tadi. Lalu kompromilah dengan si penjual tadi. Tetapnya nanti tagihannya mah 10 juta. Karena saya disuruhnya juga 10 juta di situ. Tapi ini kan barangnya 9 juta Pak, harga yang ini mah. Ya nggak apa-apa lah, nanti cashback ke saya. Dia pasti ada kompromi dong di awal kan. Nggak mungkin. Sebab dia nggak akan paham kalau nggak ada kompromi si penjual tadi. Contoh ya, pasti si penjual itu ada kompromi dengan kita. Saya tuh disuruh mencari barang seharga 10 juta. Ada nggak yang lebih murah? Tapi tidak disebutkan harus barang apa. Ini aja 9 juta ini. Laporanlah kita 9 juta dan pemerintah transferannya kan harus 10 juta. Gak bisa dikurangi. Di situ muncul kesubhatan. Pertama dari subhat harga yang awal ditetapkan menjadi berubah didapatkan yang 9 juta. Yang kedua ada juga kesubhatan kelebihan yang kita dapatkan. Itu yang kedua. Kecuali begini, barangnya tetap 10 juta, barang tetap 10 juta. Itu masih agak ringan subhatnya nih. Pemerintah pun bayar 10 juta, yang punya toko ngasih ongkos ke kita. Ya artinya itu pun masih ada kesubhatan yang tipis di situ juga. Apakah ini termasuk korupsi? Kalau pemerintah, bahasa lainnya apa? Bukan markup, tetap harganya sama. Gratifikasi, nah itu kan kalau bagi pemerintah gratifikasi kalau pemerintah. Meskipun iya harganya sama. Nah maka saya jawab yang tadi itu, pertama saya tidak akan mengatakan haram dulu, karena harus jelas ininya. Di situ terjadi dua kesubhatan. Subhat itu ketidakjelasan, ketidakjujuran, ketidakterbukaan dengan sesuatu yang sudah diperintahkan di awal. Padahal tugas panitia atau tugas kita itu hanya sebagai penghubung. Apalagi di situ dengan ada kesengajaan mencari yang lebih murah, kemudian ada harapan mendapatkan cashback tadi. Makanya sebaiknya hal-hal yang demikian itu dihindari. Sebaiknya itu dihindari. Habis itu ada kesubhatan. Saya kira demikian. Abdi badai aya acara itu. Badai nyerenkeun panganten. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan wawasan yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Sanes diri ya, iya duduk di kota jauh.